Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Uode Sari Amalia SPD MPD, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Awaluddin Alimuddin, nomor induk mahasiswa 22373048. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Upaya Peningkatan Minat Baca Tulis Al-Quran pada kelompok B, Taman Kanak-kanak Nurul Falah, Kendari, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Membaca Al-Quran bagi umat Islam merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keterampilan membaca Al-Quran perlu diberikan kepada anak sejak usia dini, sehingga nantinya diharapkan setelah dewasa dapat membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Pemberian pelajaran Al-Quran sebaiknya melalui tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana yang paling dominan dan waktunya lebih banyak tentunya adalah di keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man talamal Quran wa 'allamahu." Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa proses belajar dengan metode yang dilakukan di TK Nurul Falah selama ini kurang optimal dalam menciptakan minat baca tulis Al-Quran pada anak-anak. Metode yang digunakan dalam proses ini menjadikan anak-anak kurang bersemangat, malas mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak lebih asik bermain dengan kegiatan masing-masing. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan atau fokus pada tentang penerapan upaya peningkatan minat baca tulis Al-Quran melalui metode drill di TK Nurul Falah, Kendari Barat. Kemudian berdasarkan observasi tersebut, berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana upaya orang tua dalam meningkatkan minat baca tulis Al-Quran di TK Nurul Falah Kendari. Yang kedua, bagaimana upaya guru dalam meningkatkan minat baca tulis Al-Quran pada anak usia dini di TK Nurul Falah Kendari. Yang ketiga, bagaimana upaya lembaga untuk meningkatkan minat baca tulis Al-Quran. Keempat, faktor apa saja yang menunjang dan menghambat upaya peningkatan minat baca tulis Al-Quran pada anak usia dini di TK Nurul Falah Kendari. Tujuan ini untuk mengetahui upaya orang tua dalam meningkatkan minat baca tulis Al-Quran di TK Nurul Falah Kendari. Yang kedua, untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan minat baca tulis Al-Quran pada anak usia dini di TK Nurul Falah. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya TK atau upaya lembaga dalam meningkatkan minat baca tulis Al-Quran pada anak usia dini. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui faktor yang menunjang dan penghambat upaya peningkatan minat baca tulis Al-Quran pada anak usia dini di TK Nurul Falah Kendari. Selanjutnya, manfaat penelitian. Untuk yang pertama, manfaat secara teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang pendidikan dan dapat menyumbangkan khasanah perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, secara praktis, secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi semua pihak dalam yang berkepentingan, terutama bagi institusi pendidikan Islam secara khusus, untuk menambah wawasan keilmuan penulis tentang upaya peningkatan minat baca tulis Al-Quran pada anak usia dini. Selanjutnya, manfaat bagi guru. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi guru dalam menerapkan metode drill atau latihan dalam baca tulis Al-Quran. Kemudian manfaat bagi anak tentunya diharapkan dapat meningkatkan minat baca tulis Al-Quran. Dan bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menjadi tambahan bahan referensi dalam penggunaan metode pembelajaran.
Definisi operasional. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan persepsi terhadap istilah yang digunakan, maka penulis menguraikan maksud variabel judul sebagai berikut. Yang pertama adalah minat baca tulis Al-Quran. Yang dimaksud dalam penilaian ini adalah kecenderungan hati yang tinggi atau keinginan untuk melihat serta memahami isi dari apa yang dibaca ditulis dalam kitab suci Al-Quran. Sedangkan definisi dari metode drill adalah suatu cara penyampaian bahwa pengajaran dalam bentuk latihan-latihan khusus dalam rangka pengembangan keterampilan tertentu di kalangan anak didik. Kemudian bab berikutnya, bab kedua, tinjauan pustaka. Minat baca adalah rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Sehingga minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antar diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Kemudian untuk metode drill adalah cara atau mengajar yang dilakukan guru dengan jalan melatih ketangkasan atau keterampilan pada siswa terhadap bahan pengajaran yang telah diberikan. Berikutnya ada penelitian yang relevan. Untuk penelitian yang relevan dengan proposal yang saya buat, pertama adalah skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Kemudian juga penulis Himmatul Ulia yang berjudul Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran pada Anak Usia Dini di TKA TPA plus Islamic Center Jakarta Utara. Hasil skripsi tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran baca tulis Al-Quran pada anak usia dini di TKA TPA Islamic Center Jakarta yang terkait dengan proses pembelajaran, penggunaan metode, materi, dan pelaksanaan evaluasi baca tulis Al-Quran sudah terlaksana dengan baik dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pendidikan TKA TPA Islamic Center Jakarta Utara. Kemudian penelitian yang kedua, skripsi mahasiswa Universitas Bengkulu jurusan program Sarjana Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan oleh Desiana dengan judul meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada anak usia dini melalui penerapan metode Iqra plus kartu huruf di RA Ummatan Wahidah. Hasil dari kesimpulan penelitian tersebut adalah bertujuan mendeskripsikan metode Iqra dengan kartu huruf yang dapat menarik minat baca anak serta mengharapkan anak semakin bertambah pemahamannya dalam membaca Al-Quran. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah minat baca tulis Al-Quran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecenderungan hati yang tinggi atau keinginan untuk melihat serta memahami isi dari apa yang dibaca, ditulis dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, metode drill adalah suatu cara penyampaian bahwa pengajaran dalam bentuk latihan-latihan khusus dalam rangka pengembangan keterampilan tertentu di kalangan peserta didik. Kemudian hipotesis penelitian dengan upaya peningkatan minat baca tulis Al-Quran melalui metode drill secara terstruktur dan berkesinambungan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam upaya peningkatan minat baca tulis Al-Quran di TK Nurul Falah, Kendari Barat. Bab 3, metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Tempat akan dilaksanakan di TK Nurul Falah, Kendari Barat. Waktu penelitian insya Allah dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember 2024. B. Subjek penelitian. Faktor yang diteliti adalah faktor anak didik, faktor guru, dan faktor sumber belajar. Jenis penelitian
Dalam penulisan proposal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Kemudian eh, teknik penelitian metode kualitatif menggunakan partisipan observasi, kemudian in-depth interview, serta dokumentasi dan triangulasi. Kemudian menurut tujuannya, metode kualitatif ini digunakan untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, mengembangkan realitas yang kompleks, eh, untuk memperoleh pemahaman makna dan menemukan teori. Kemudian D, pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu teknik yang pengumpulan data melalui pengamatan. Observasi ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data tentang bagaimana menumbuhkan minat baca tulis Al-Quran pada anak usia dini di TK Nurul Falah Kendari Barat. Kemudian wawancara digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi struktur yang termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Adapun yang akan diwawancari pada penelitian ini adalah para guru, orang tua, dan pengelola sekolah. Kemudian metode dokumentasi merupakan sumber non manusia. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini juga dapat berupa tulisan dan gambar atau foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap hasil observasi dan wawancara. Selanjutnya teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, kemudian melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam analisis pengumpulan data ini, penulis akan menetapkan fokus penelitian, kemudian menyusun temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul, lalu membuat rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data berikutnya, dan menetapkan sasaran pengumpulan data, informasi, situasi, dokumentasi, dan lain-lain. Dalam reduksi data ini, penulis akan memilih data-data yang telah diperoleh selama melakukan proses penelitian, baik data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini bisa dilakukan dengan menajamkan atau menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan finalnya dapat diverifikasi. Demikian kemudian bab 4 hasil penelitian, kemudian bab kelima penutup. Demikian apa yang saya presentasikan pada hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.